Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Arya Miftah Huda dengan NIM 400305236200038. Konsentrasi bangunan gedung 2 Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan rencana anggaran biasa atau yang biasa kita kenal dengan RAB. Materi yang dibahas meliputi identifikasi pekerjaan atau work breakdown structure. Work breakdown structure atau yang biasa disingkat dengan WBS, kemudian perhitungan volume pekerjaan, analisis harga satuan pekerjaan, hingga perhitungan total RAB. Langkah pertama dalam pembuatan RAB ini yaitu kita harus memahami gambar kerja atau DED. Gambar kerja merupakan dokumen teknis yang digunakan sebagai acuan pekerjaan di lapangan. Dari gambar kerja ini kita dapat mengetahui bentuk struktur, ukuran bangunan, serta spesifikasi material yang digunakan. Gambar kerja ini nantinya digunakan untuk menghitung volume yang menjadi dasar penyusunan RAB. Selain memahami gambar kerja, kita juga harus memahami atau menyusun sesuai RKS atau spesifikasi teknis. RKS berisi ketentuan mengenai mutu material, metode pelaksanaan lapangan, serta standar kualitas yang harus dipenuhi dalam proyek. Dengan memahami spesifikasi teknis, estimasi biaya dapat dibuat sesuai kondisi pelaksanaan di lapangan. Setelah mempelajari gambar kerja dan spesifikasi teknis, langkah berikutnya adalah menyusun WBS atau Work Breakdown Structure. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek menjadi beberapa bagian yang lebih rinci dan terstruktur agar proses perhitungan biaya menjadi lebih mudah. Pada proyek, pekerjaan dibagi menjadi beberapa bagian utama, seperti pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, fondasi, beton, dinding, atap, dan lain sebagainya. Dari masing-masing bagian tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi item pekerjaan yang lebih detail. Sebagai contoh, pada pekerjaan beton terdapat pekerjaan slope. Nah, dalam pekerjaan slope itu sendiri terdapat seperti pekerjaan pembesian, pekerjaan casting, dan juga pekerjaan pengecoran. Nah, setelah kita menentukan WBS, kita kemudian menghitung perhitungan volume. Sebelum itu, ini saya akan menampilkan langkah-langkah dalam pembuatan RAB, mulai dari WBS, volume. Langkah-langkah yang pertama, kita harus memahami gambar kerja. Kemudian kita juga harus memahami rencana kerja dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ini saya memiliki contoh pekerjaan pembangunan rumah 2 lantai di Kota Semarang. Ini ada datanya, kemudian ada backup perhitungan volume, daftar upah, harga dan alat bahan, analisa harga satuan pekerjaan, dan daftar analisa harga satuan pekerjaan, rekap kebutuhan upah bahan dan alat, rekapitulasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, dan juga rencana anggaran biaya atau RAB. Oke, yang pertama dalam volume kita harus menentukan WBS atau Work Breakdown Structure. WBS ini yaitu pemisah antar uraian item pekerjaan. Nah, yang pertama ini ada pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan adalah pekerjaan paling awal. Dalam pekerjaan persiapan yaitu ada pembersihan lahan, pemasangan pagar keliling, pembuatan direksi kit dan gudang, pemasangan bopleng. Nah, pekerjaan persiapan tadi WBS-nya 1. Dalam pekerjaan persiapan tersebut ada beberapa pekerjaan lainnya. Nah, makanya WBS-nya yaitu 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Saya akan membuatkan contoh perhitungan beberapa item pekerjaan dari volume hingga RAB. Yang pertama ini volume, saya sudah tentukan beberapa pekerjaan, yaitu ada pekerjaan elektrikal, yaitu
pemasangan saklar tunggal, pemasangan saklar ganda, pemasangan stop kontak, dan pemasangan stop kontak AC. Kemudian ada pekerjaan sanitier. Pekerjaan sanitier yaitu pemasangan kloset duduk. Oke, langkah yang pertama yaitu menentukan jumlah ini J. Nah, jumlah ini ditentukan dari denah yang telah dibuat, denah atau gambar DED. Oke, kita buka gambar DED-nya dulu ya. Nah, kita cari yang denah, stop kontak, dan lampu itu untuk mencari jumlah saklar dan stop kontak untuk pekerjaan elektrikal. Nah, ini di lantai 1 ada pekerjaan elektrikal. Kita mencari stop kontak AC, saklar tunggal, dan saklar ganda. Ini adalah beberapa logo yang ada pada dalam gambar. Nah, tadi kita yang pertama yaitu saklar tunggal. Maka kita hitung saklar tunggalnya ada berapa. Ini ada 1 saklar tunggal karena hanya mencabang ke 1. Kemudian ini 2 saklar tunggal. Nah, kita masukkan ke sini yaitu 2. Ini sudah saya isi ya. 2, kemudian saklar ganda yang mencabang ke 2 lampu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 saklar ganda ya, benar ya. Kemudian stop kontak ada 6, apakah benar? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian stop kontak AC ini ada 2. Stop kontak AC ada 2, ini ada 1, 2. Kemudian pekerjaan saniter, kloset duduk. Maka kita harus mencari denah yang menunjukkan ada berapa kloset duduk pada lantai itu. Nah, di sini ada 1 kloset duduk. Dan kita isi 1 kloset duduk. Setelah membuat perhitungan volume yang sudah ditotal di sini, kita kemudian membuat daftar upah dan bahan. Apa bahan dan alat yang akan digunakan pada pekerjaan tersebut. Nah, ini saya sudah membuatkan upah dan bahan yang bakal mengerjakan pada pekerjaan tersebut. Yang pertama yaitu ini, kemudian ini analisa harga satuan pekerjaan. Nah, pada analisa ini kita dapat mencari di Mas Petro atau Permen PU ini. Caranya yaitu kita pilih kotanya, kemudian kita cari pekerjaan apa yang mau dipakai, kemudian kita pasangkan unit saklar. Nah, ini saya mencari pemasangan unit saklar tunggal. Untuk dalam Mas Petro itu kita bisa mendapat urean, tenaga, bahan, peralatan, satuan, dan koefisien. Nah, setelah itu kita bisa merekap data harga upah bahan dan alat. Nah, ini untuk harga satuan bisa ditentukan dari merek atau lokasi kita, proyek kita. Ini kloset duduk merek Toto dengan harga segini, dan ini harga upah bahan WNI yang ada di Kota Semarang. Kemudian analisa kita samakan dengan ini. Mandor, kepala tukang, tukang listrik, pekerja, dan saklar tunggal. Pekerja, tukang listrik, kepala tukang, mandor, dan saklar. Untuk kode, satuan, koefisien, dan harga satuan. Untuk kode, satuan, dan harga satuan kita bisa melakukan VLOOKUP melalui diubah. Namun yang lebih utama kita ambil dari koefisien dulu. Kita koefisien lihat dari Mas Petro ini. Nah, di Mas Petro ini koefisien untuk pekerja yaitu 0,031. Kemudian untuk tukang listrik 0,052. Setelah itu ada kepala tukang yaitu 0,005 dan mandor 0,002.
Setelah itu ada saklar tunggal dengan koefisien 1,1 buah. Ini koefisien sudah terisi. Kemudian kita akan mengisi kode satuan dan harga satuan. Untuk kode kita bisa menggunakan VLOOKUP dari daftar upah dan bahan. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kita klik item pekerjaannya, koma, kita buka ke upah bahan, kita blok di upah bahan ini, kemudian kunci menggunakan F4, koma. Nah, untuk kodenya ada di sini, yaitu ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di kolom ke-6, kemudian koma lagi, false, tutup kurung. Nah, maaf, bisa diulang. Titik koma, kita ke upah bahan, kita F4, kunci, koma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, false, tutup kurung. Nah, maka kodenya adalah UU adalah upah. Mungkin bisa langsung ditarik aja agar semua, atau bisa di copy dengan cara seperti ini. Copy, kemudian kita paste yang fx. Nah, kenapa ini nggak muncul? Mungkin karena nama atau ininya berbeda. Kita bisa copy dan maka muncul bahan. Kemudian untuk satuan sama dengan ini, bisa di copy menggunakan VLOOKUP yang tadi. Nah, kemudian paste ini. Nah, kan ini berubah ya pasti ya. Kita kan pancingannya ini yang di J, berarti ininya kita ubah ke J. Atau agar tidak berubah, kita bisa kasih tanda dolar di depannya. Ini kan masih U, karena ini kolom ke-6. Kolom ke-6 yaitu kode untuk satuan berada di kolom ke-1, 2, 3. Maka ini diubah ke 3. Nah, maka akan muncul satuannya OH. Copy, paste. Kemudian untuk harga satuan sama, juga menggunakan VLOOKUP. Copy, kemudian paste aja. Nah, kalau dikasih dolar kan ininya tetap di pancingan pekerjaan pertama kita. Kita lihat harga satuan di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4. Ke-4, maka ini diubah 4. Kemudian tarik, yang ini di copy. Nah, kemudian pada jumlah harga yaitu koefisien dikali dengan harga satuan. Kemudian peralatan, nggak ada alat yang digunakan. Harga, jumlah harga yaitu A plus B plus C, yaitu tenaga, bahan, dan peralatan. Kemudian profit kita 0%, jadi tidak ada. Dan harga satuan harusnya profit plus jumlah harga, karena profitnya kita kosongkan, jadi hanya sesuai sama dengan harga, jumlah harga. Nah, ini untuk pekerjaan yang lain sudah saya isi, saklar ganda, unit stop kontak AC, dan juga pekerjaan saniter. Setelah ini yaitu kita mengisi
ANT atau daftar untuk keseluruhan volume. Nah, kita sama menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung ini koma, kemudian kita ke volume, kunci F4, koma, uraian pekerjaan ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5, koma, false. Nah, muncul pekerjaan elektrikal sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP buka kurung volume, kunci 4, false. Maaf. Atau juga bisa di copy seperti tadi ya VLOOKUP-nya. Nah, kita saklar tunggal. Nah, dalam saklar tunggal itu menggunakan apa aja yang ada dalam analisa tadi. Ada pekerja, tukang listrik, kepala tukang, mandor, dan stop kontak AC. Ini bisa di copy, kemudian balik ke sini, kita paste, pilih yang ini. Nah, hanya paste value aja. Kemudian untuk kode tetap kita menggunakan VLOOKUP ke upah dan bahan sama dengan VLOOKUP buka kurung pekerja, koma, kita ke upah bahan seperti tadi, koma, 6, false. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Atau bisa kita copy yang sudah ada di sini. Nah, kemudian kita tarik saja. Nah, dan untuk yang satuan juga sama. VLOOKUP buka kurung pekerja, koma, bahan, koma, 1, 2, kedua, false. Kita kunci F4, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, muncul, bisa ditarik. Kemudian untuk koefisien kita bisa copy yang ada di ASP tadi di pekerjaan 1 unit saklar.
Kenapa ini tidak muncul? Mari kita cari permasalahan terlebih dahulu. Nah, karena ininya hilang ya. Nah, muncul. Dan koefisien kita copy dari ini, copy. Nah, dan di sini ada total volume seperti ini ya, yang berada di sheet V atau perhitungan backup volume tadi. Kita juga ambil dari VLOOKUP, buka kurung, kita ambil WBS nya, titik koma, dan kita ke volume, kita kunci F4, titik koma, kemudian hitung di total volume ini ada kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. False. Enter. Nah, untuk volume pada tiap item pekerja, tukang, mandor, saklar, dan lain-lain, kita bisa menggunakan rumus, yaitu koefisien kali total volume dari satu pemasangan saklar tunggal, yaitu sama dengan, kemudian ini kita klik ini, kita kunci, kemudian dikali dengan koefisien. Nah, maka akan keluar. Kita tarik aja. Untuk harga satuan sama, kita juga menggunakan VLOOKUP ke AHSP sama dengan VLOOKUP kurung pekerja, koma, ambil diubah, kunci, koma, jadi 1, 2, 3, 4. False. Nah, akan muncul, tarik aja. Untuk jumlah harga yaitu harga satuan dikali dengan koefisien atau volume yang dikali dengan koefisien tadi, yaitu volume teoritis. Dan kita tarik saja. Dan untuk total jumlahnya pada pemasangan saklar tunggal dengan total volume 2, yaitu dengan harga segini. Setelah itu kita isi, setelah isi semuanya, kita dapat mengetahui untuk harga pekerja tiap pada pemasangan ini, kemudian harga kloset berapa, dan tukang-tukang yang lainnya berapa. Kemudian yaitu ada daftar analisa. Nah, daftar analisa ini kita juga menggunakan VLOOKUP. Kita mancing dari AHSP. Yang pertama, untuk nama pekerjaan kita ambil dari sini. Bisa dikunci. Dan ini ada ke 1, 2, ada ke 2 ya, koma 2, false. Maaf, untuk VLOOKUP-nya kita ambilnya pancingannya dari kode. Satu, dua, tiga ya berarti ya. Oh ya, jangan lupa ini tadi dikunci. False.
Nah, akan muncul pemasangan 1 unit saklar tunggal. Kita tarik aja. Nah, apabila ini tidak cukup, bisa di wrap text. Kode, kemudian satuan ini kita juga ambil dari VLOOKUP. Ambil dari kode, kita ke analisa. Nah, kita pakai pancingan kode yang ini ya, yang ada di luar ini ya. ASP, kita menggunakan pancingan kode ini yang ada di sini. Kita kunci. Kita tadi ingin mencari satuan. Nah, satuan ini ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. False. Nah, akan muncul satuannya unit. Bisa di copy. Dan harga satuan kita juga menggunakan VLOOKUP. Harga satuan ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini false. Kita tarik saja, kita copy. Nah, kita sudah mengetahui harga satuan pada tiap satu item pemasangan, yaitu segini. Kemudian selanjutnya yaitu RUBA. Nah, RUBA ini juga sama, ini satuan menggunakan volume. Harga satuan ada jumlah harga dan keterangan. Kemudian volume teoritis ini mengacu pada ANT ini. Untuk pekerja, pada semua pekerjaan ini totalnya volumenya ada berapa, ini mungkin ditambah. Nah, mungkin kalau cuma sedikit gini pekerjaannya bisa ditambah secara manual. Namun kalau ada banyak pekerjaan atau item pekerjaan, kita bisa menggunakan rumus SUMIF. SUMIF, buka kurung, kita ke ANT, kemudian kita pilih
ini yang kolom C yaitu nama-nama uraian pekerjaan, kita kunci koma, kemudian kita kembali rubah, klik pekerja dan koma lagi, balik ke ANT dan kita blok di yang volume ini, kunci kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka total volume pekerja pada ini kegiatan ini yaitu sekitar 1,373. Bisa kita buktikan apakah rumusnya ini benar menggunakan kalkulator. ANT yang pernah pekerjaan saklar tunggal, pekerjanya yaitu 0,06 ditambah 0,16 tambah 0,16 tambah 0,50 tambah 0,50 itu 1,38. Nah, sesuai dengan ini ya. Oke, kemudian bisa langsung ditarik saja. Setelah itu harga satuan kita menggunakan VLOOKUP ke daftar upah bahan yang tadi, sama dengan VLOOKUP kunci 1, 2, 3, 4. Nah, harganya akan muncul. Untuk jumlah harga satuan dikali dengan volume teoritis. Maka jumlah harganya ini ditambah semua dan dibulatkan. Oke, ini jadi kita bisa tahu dalam pekerjaan saklar tunggal, saklar ganda, stop kontak AC, kloset duduk, harga tiap pekerjanya kita bisa tahu. Pekerja totalnya ada ini jumlah harganya, hingga stop kontak AC nya juga tahu. Nah, kemudian kita ke RAB, sama yang RAB yaitu uraian pekerjaan, kita ke VLOOKUP. Ini ke volume, kunci 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kode analisa kita bisa lihat di ASP. Nah, untuk pemasangan 1 unit kode saklar tunggal, kodenya yaitu 1.1. Dan saklar ganda 1.2, stop kontak 1.3, stop kontak AC 1.4, dan kloset duduk 2.1. Volume kita bisa pakai VLOOKUP yang ini, copy. Nah, kita ganti ini ke 17.
Bar volumenya bisa ditarik atau di copy. Satuan kita bisa VLOOKUP dengan untuk satuan ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satuan kita ada di 7. Dan untuk harga satuannya kita bisa VLOOKUP ke AHSP dengan ini, dengan VLOOKUP ke kode analisa, koma ke AHSP, kita kunci, kemudian gini nih. Kita lihat di harga satuan tadi kolom keberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keluar harga satuannya. Dan untuk jumlah harga yaitu harga satuan dikali dengan volume. Jumlahnya kita menggunakan rumus sum dan PPN yaitu jumlah harga dikali dengan PPN nya ini yaitu 11%. Total yaitu jumlah ditambah dengan PPN, kemudian kita bulatkan dengan rumus round. Nah, itu adalah langkah-langkah pembuatan RAB, pekerjaan elektrikal dan pekerjaan saniter sebagai contoh. Nah, untuk TKDN ini rumusnya tetap sama seperti tadi. Untuk keterangan TKDN yaitu 100% ini karena kita menggunakan 100% murni dari pekerja-pekerja atau tukang dan mandor dari Indonesia. Nah, saya berikan contoh yang tidak 100% yaitu ada set kunci atau pintu. Nah, karena set kunci atau pintu ini mungkin ada beberapa barang impor atau alat yang digunakan dari luar dalam pembuatannya, jadi untuk nilai atau persentase TKDN-nya itu tidak 100%. Nah, ini sertifikat bisa dicari di web atau di Google di TKDN tersebut. Jadi itu tadi adalah contoh atau langkah-langkah cara pembuatan RAB yang mudah dan simpel menggunakan beberapa rumus, yaitu menggunakan VLOOKUP, sum, SUMIF, dan sebagainya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kurang katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.